Yes, berbagai macam sifat dan karakter manusia di Indonesia ini. Iya, ini keren banget ini. Ini nah, ha? Semua orang merasa dirinya sudah paling ter. Siapa ya? Ayo, siapa? Ayo. Megawati enggak lah, masa Megawati sih? Main tebak aja lu. Bukan Megawati. Termasuk dia sih. Kok pancing gua. Ya, dia kalah sebenarnya, tapi merasa menang. Iya. Dia lemah sebenarnya, tapi merasa kuat. Iya. Dia salah sebenarnya, tapi selalu merasa benar. Iya. Dan dia itu sebenarnya nggak ada apa-apanya, tapi merasa hebat. Iya. Bahkan hebatnya jauh melebihi siapapun di dunia ini. Pokoknya yang paling hebat dan paling benar adalah dia saja. Yang lain nggak ada. Dan dia pernah benar-benar merasa paling benar dan merasa paling hebat. Ini, Bang, lu mau bahas apa sih, Bang? Hai! Gua mau bahas deretan orang-orang hebat di negeri ini. Iya, keren. Ini kategorinya orang-orang hebat di negeri ini. Iya. Soalnya semasyarakat juga, ya semua tahu track recordnya. Ya, semua tahu. Latar belakangnya. Semua tahu histori kehidupan dia gitu ya. Tapi pokoknya, apapun dia sudah merasa yang paling pintar, paling benar, dan paling hebat. 3 nih. Paling pintar, paling benar, paling hebat. Inilah manusia sih paling ter. Simak videonya. Kalau Bapak tidak senang, Bapak merasa diri penceramah hebat, buktikan kehebatanmu. Masuk ke pilkada. Bapak merasa banyak pendukung, ikut pilcaleg. Perbaiki negaramu melalui konstitusi. Bukan dengan teriak-teriak menghina negaramu. Bapak merasa hebat, banyak pengikut, masuk pilcaleg. Negara kita negara konstitusi, bukan negara rimba. Kalau Bapak merasa hebat, ikut pilkada. Masuk jadi calon anggota DPR, masuk jadi anggota calon bupati, independen. Kalau tidak ada partai yang dukung, independen. Buktikan berapa suaranya pendukung Bapak. Ayo. Lalu apa? Perbaiki negaramu melalui konstitusi. Saya bilang sama mahasiswa saya, tidak usah kau demo deh. Kau kasih macet jalan, orang mau pergi rumah sakit, akhirnya wafat di jalan karena tertutup. Kalau kau mau perbaiki negaramu, kau pulang kampung ke kabupaten. Cari kau 1.500 suara, kau bisa jadi anggota DPR. Dapat kau 3.000, kau bisa jadi ketua DPR. Perbaiki negaramu melalui konstitusi. Itu begitu caranya. Jangan kita maki-maki, saling menghina. Ya Bapak, saudara-saudara sekalian, mohon maaf kalau kita berbeda pendapat dalam hal ini. Inilah ya, Agri ya, bisa aja lu pagi-pagi nemu kayak gini ya. Juga coba gua rangkai terus gua tambah-tambahin beberapa. Tadinya gua mau tambahin Mega, ya enggak lah ya. Wakil Mega kan memang beda politisi lah ya, ngambil partnya juga beda gitu. Tapi inilah benar-benar orang-orang 3 tadi ya. Apa sih? Lupa aku tidak tadi. Paling pintar, paling benar, paling hebat. Pintar, benar, hebat. PBH. Apalagi kalau sudah lihat videonya Faisal Assegaf. Wey! Udah paling ter aja. Udah, nggak ada orang yang lain benar. Nggak ada orang lain pintar. Hanya dia yang paling pintar dan dia paling hebat. Itu Faisal Assegaf itu. Nah, disarankan sama kiai kita nih. Itu dites. Coba kalau kalian hebat, kalian benar, mau pengen berjuang untuk negara ini melalui konstitusi, nyalon aja pilkada.
Aduh, kan nggak ada partai yang ngusung. Iya. Mana ada partai yang mau ngusung saya, Pak? Ya kan lewat jalur independen. Nggak berani juga ditantangin lewat jalur independen ya. Ya, itu Faisal Assegaf ya. Belum lagi Amin Rais. Ya, sepanjang hidupnya Amin Rais hanya menjadi petualangan politik. Pernah sih dulu ya, tapi kan kesini-sininya ya menjadi gelandangan politik pada akhirnya sampai tua. sampai setua ini juga masih jadi gelandangan politik. Kasihan lihat Mbah Amin tuh kadang-kadang ya peringas. Udah sepuh, udah tua. Harusnya ya banyak-banyakin ibadah di rumah, di masjid. Ini banyak-banyakin menghujat. Nah, ada lagi yang lebih pintar dan hebat. Siapa? Refli Harun. Ya. Tapi 2 kali komisaris dipecat ya. Aku dikritik sama teman-teman yang, Bang jangan banyakkan ketawa sih Bang. Nah, terus gimana? ini kan channel ketawa. Kita ngadepin orang-orang yang kayak begini dengan serius. Aduh, makan hati. Makanya supaya nggak makan hati, makan ampela. Kita tanggapin aja dengan bercanda-canda. Ya, anggap aja, ya ini tuh bukan berita politik. Tapi memang ya apa ya, komedi tapi nggak lucu. Apa sebutnya ya? Ya sorak-sorak hore aja lah, kira-kira gitu ya. Oke, itu Refli Harun, pinter tapi 2 kali komisaris dipecat. Sekarang jadi YouTuber. Oke. Tapi ada lagi yang lebih pinter, hebat, itu Egy Sujana. Egy Sujana itu udah begini ya terus. Udah. Egy Sujana itu sebenarnya pasangannya Gus Nur harusnya. Cocok gitu. Nah, Egy Sujana ini, waduh, semua orang salah dan dia sendiri yang benar. Semua orang nggak mampu, nggak bisa, hanya dia yang hebat. Semua orang bodoh, hanya dia yang pintar, hanya dia yang pintar. Pinternya minta ampun, wah, udah pinternya. Salah aja semuanya, hanya dia yang benar. Nah, belakangan Din Samsudin. Din Samsudin ini sebenarnya pendatang baru di kelompok ini nih. Ada pendatang baru segala. Kenapa pendatang baru? Ya saya nggak tahu sejak kapan itu ya. Malah belakangan pengen lebih keras lagi tampaknya dengan menggandeng Habib Rizik. Din Samsudin kan rajin nih komunikasi dengan Habib Rizik nih. Sepertinya, indikasinya, nah pengen lebih keras lagi sepertinya. Pengen lebih kuat lagi sepertinya. Nah itu Din Samsudin. Padahal secara histori, track record Din Samsudin itu ya milik umat, punya umat, tapi sangat disayangkan sih. Apalagi kalau kemudian sekarang merapat ke HRS itu sih menurut saya ya sangat disayangkan gitu ya. Karena ketokohan Din Samsudin, ya, cendekiawannya diakui oleh negara juga gitu ya. jadi sekarang jadi ya rada-rada gimana gitu dah. Terus tambah-tambah Aib Sapuloh. Dari semenjak gubernur Anies dia gabung ke Anies, ya rada-rada juga sih. Ya sebenarnya orang pinter gitu. Jadi konsultannya Anies waktu Pilgub kemarin. Nah, Pilpres ini jadi sama. Itu karena apa ya, kalau sudah masuk ke area itu ya lebih menggali, sepertinya ini ya dugaan saya, lebih menggali kekurangan lawan gitu ya, sehingga itu yang disajikan ke masyarakat tadi terkesan juga aduh kok begini amat ya. Jadi menggali kekurangan lawan. Nah, itu yang rada salah, bukan menonjolkan kelebihan dirinya, bukan melebihkan kelebihan calonnya. Harusnya kan begitu.
Ini malah kebalik, menggali kekurangan lawan. Dan ini yang terjadi hampir semua rata-rata orang-orang ini. Karena ya ada yang pecatan, ada yang kecewa, urusan lain. Jadi ya maklum aja sih. Kalau Gatot Nurmantio udah kebaca kan karena dia kecewa sama Jokowi, nggak tahu kenapa dulu itu. Saya nggak usah ungkapkan fakta. Kok rata-rata orang kayak gini-gini semua ya? Loh, masyarakat sekarang cerdas-cerdas. Ya, gampang tahu informasi yang sebenarnya. Jadi harusnya malu malah justru. Harusnya malu. Semakin teriak semakin ya ketahuan gitu. Masa gua mau bilang ketahuan ketidakmampuannya kan nggak mungkin. Mau udah gua kasih clue kok. PHB kok pintar, hebat, dan paling benar. Oke, itulah teman-teman sederetan orang-orang hebat di negeri ini. Mudah-mudahan Anda percaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.